Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sedang merayakan Rosh Hashanah dengan tema On Position. Saya percaya bahwa tema ini didapat dari Tuhan dan sungguh-sungguh saudara membekali kita sepanjang tahun. Dan saudara, ada roti kala yang dimana bangsa Israel setiap kali merayakan Rosh Hashanah, mereka makan roti kala. Apa maksudnya Pak? Roti kala ini punya maksud yang rohani, yaitu kalanya harus dipisahkan dari roti itu dan diberikan kepada pendeta atau rabinya atau kohimnya, dan dia mau berkata bahwa ketika dia memberikan itu, dia selalu mengingat bahwa berkat Tuhan dalam hidupnya adalah bersumber dari Tuhan. Amin. Jadi ada bagian Tuhan dalam hidup kita. Kita dengarkan Ibu Iin berkata bahwa tahun ini saya percaya dan saya sepakat masa supranatural. Tahun ini akan banyak lompatan, akan banyak terobosan. Tapi ketika saya mendengar itu, tiba-tiba Roh Kudus berkata, nak pegang hatimu, sebab ketika Tuhan mempercayakan, siapa yang prioritas? Siapa yang utama? Jadi ketika saudara makan roti kala ini, ada sebuah perjanjian dan kau mau berkata, Tuhan, aku sadar bahwa semua berkat darimu dan yang menjadi prioritas dalam hidupku adalah Engkau. Yang utama dalam hidupku adalah Engkau. Karena mudah sekali untuk Tuhan memberkati kita. Tapi yang tidak mudah mengutamakan Tuhan. Dan hati saya dan saudara tidak melenceng. Bohong kalau kita berkata mudah. Karena ada banyak bentuk penyelewengan. Dari fokusnya Kristus untuk kemuliaan Tuhan menjadi diri kita. Ada banyak hal yang iblis bisa selewengkan. Baik dalam bentuk panen. Oleh sebab itu setiap kali ada panen, kita harus memberikan, ada berkat Tuhan yang utama siapa? Saudara, Matius 6 ayat 33, ini ayat yang biasa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, saya ingin sedikit untuk mengingatkan tentang hukum prioritas. Saya ketika belajar dan diberi tema sepanjang saya ikut Bahtera, khotbah, saya jarang dapat profetik saudara. Karena saya tahu mungkin itu kekurangan saya. Saya ini terlalu begitu saudara ya. Tapi saya percaya Tuhan mau saya juga pada hal-hal yang lain. Amin saudara. Tuhan mau saya berkembang, Tuhan mau saya breakthrough, Tuhan mau saya melakukan banyak perkaranya. Pengertian. Saya beri tema hukum prioritas.
Apa sih dampaknya kalau kita memprioritaskan Tuhan? Hukum prioritas itu bicara seperti ini, saudara. Bahwa jika Anda mendahulukan yang benar, yaitu Tuhan, maka segala hal yang lain akan terjadi sesuai dengan tempatnya atau rencananya. Jadi bergantung siapa yang saudara dan saya prioritaskan. Maka semua hal yang lain akan terjadi sesuai dengan tempatnya atau rencananya. Maka begitu penting kita menanyakan diri kita siapa yang kita prioritaskan. Karena bukan yang lainnya yang penting. Firman Tuhan tadi berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu artinya prioritasnya adalah kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan. Tuhan tidak mau kita mencari yang ditambahkan. Tapi Tuhan mau kita prioritaskan Dia di dalam hidup kita. Ada dua hal yang terjadi ketika hukum prioritas itu. Yang pertama, apa yang saudara prioritaskan menentukan kualitas hidup saudara. Ada banyak orang memprioritaskan harta, uang. Sehingga ketika dia punya uang dan dia berpikir berkatlah uanglah bukti bahwa Tuhan itu berkenan atas hidupnya. Yang terjadi uang akhirnya membuat dia kesehatannya terganggu. Keluarganya berantem. Ada banyak orang memprioritaskan uang. Padahal itu bukan prioritas. Itu hanya mengikuti pada positionnya. Ketika saudara on position, yaitu berbicara tentang prioritaskan Tuhan atas hidupmu. Maka berkat-berkat itu akan menempati tempatnya, yaitu dia akan mengikuti saudara. Engkau akan dipertemukan orang-orang yang berkata, aku mau ingin kerjasama, aku ingin memberi kepercayaan, aku ingin mengangkat engkau, aku ingin memberikan kepercayaan yang ini dan itu. Waktu saudara on position, waktu saudara menempatkan Tuhan jadi prioritas. Bukan kita balik saudara, Tuhan yang jadi nomor kesekian. Tidak. Hari ini ketika saudara sebentar akan makan, mintalah berkata, Tuhan, hatiku seringkali melenceng. Atau apapun juga mungkin kelemahan saudara. Tuhan, motivasiku seringkali salah. On position saudara. On position. Yang kedua, oke, saya beri sebuah contoh. Ada anak muda yang kaya. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengetahui ada sesuatu yang kurang pada hidupnya. Dia sudah melakukan hukum Taurat di Matius 19. Dia sudah melakukan perbuatan baik. Dia sudah melakukan banyak hal. Tapi Tuhan berkata, berikan hartamu, jualah dan ikut aku. Saudara, dia tertunduk dan dia tidak bisa mengikut Tuhan. Why? Karena prioritasnya bukan Tuhan. Kalau prioritas kita Tuhan, saya percaya sekalipun pemuda itu menyerahkan hartanya, menjual dan dia mengikut Tuhan, dia tidak akan pernah kekurangan hartanya. Elisa, ketika dia meninggalkan 12 pasang lembu, dia tidak pernah kekurangan. Anak-anak yang memberikan 5 roti 2 ekor ikan, dia memberi makan 5.000 orang. Dan bahkan dia bawa pulang 12 bakul. Saudara, on position, tempatkan Tuhan jadi prioritas. Kalau saudara dengar kesaksian Ibu Nani, kesaksian Ibu Iin, para hamba Tuhan, Pak Petrus Hadi, saudara mendengar begitu banyak penyediaan Tuhan. Satu kesimpulan yang paling penting, yaitu prioritaskan Tuhan. Ibu Nani berkata, utamakan Tuhan karena cintanya. Saudara, dia bisa meletakkan banyak hal, bahkan mau doa 5 menit, saya belum bisa sampai ke sana. Saya berkata, saya lihat ibu, saya bilang, Tuhan, wah, saya nggak bisa seperti Ibu Nani. Tapi kita mau belajar saudara. Waktu kita mendengar,
Tapi ada level-level tertentu yang Tuhan mau juga kita belajar. Tuhan mau kita mengupgrade. Seringkali kita doa bolong-bolong karena terlalu sibuk dalam pelayanan, terlalu sibuk pekerjaan. Tuhan mau berkata, nah tahun ini mau kehendak on position. Kembali lagi ke intimanmu seperti dulu. Saudara, apa yang saudara ingin lakukan yang Roh Kudus beritahu, sehingga ketika Anda pulang tidak tangan kosong. Tapi ada sesuatu yang saudara mau lakukan, yang engkau berkata, Tuhan hari ini engkau adalah prioritas dalam hidupku. Amin. Pemuda ini, kenapa dia tidak mengikut Tuhan? Karena prioritas atas hidupnya apa? Uang, harta. Saya baru pulang dari India dan saya kagum dengan sesuatu yang Tuhan kerjakan di India. Kita boleh cemburu sedikit. Mereka hidup sederhana, tapi mereka kejar adalah buah karakter, attitude-nya di dalam Tuhan. Sekalipun rumahnya sederhana, saya lihat rumah hamba Tuhan, gerejanya. Saya berkata, kalau gereja Indonesia, rumah hamba Tuhan seperti itu, tanah saudara, lantainya, masihkah melayani Tuhan? Masihkah bisa bersuka cita? Karena seringkali kita menganggap bahwa buah itu gereja yang besar, uang yang banyak, saudara, mobil yang baru, mobil yang banyak. Sehingga Tuhan menempak saya bahwa buah itu bukan harta. Buah bukan gereja yang besar. Buah dari hidupmu. Waktu saudara tempatkan Tuhan prioritas, ada buah. Sehingga keluargamu yang paling dekat, itu yang merasakan buah itu. Istri, anak, anak mantu, saudara, orang tua saudara, saudara-saudaramu. Itu. Orang di luar jauh, dia tidak bisa makan buah. Karena itu terlalu jauh. Buah itu selalu jatuh di pagar, di dalam rumah saudara. Perhatikan baik buah itu. Saya datang bersama istri saya dan mama saya. Hal yang tidak mudah adalah menjadi berkat buat keluarga. Tapi setiap kali mereka menegur saya berkata maafkan. Saya mau berubah. Apakah kita masih bisa ada orang yang menegur? Ataukah orang sudah tidak bisa berterus terang? Tapi waktu saudara meninggikan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, engkau tidak pernah memilih bagaimana caranya Tuhan berbicara. Yang engkau lihat suaranya dan engkau mau berubah karena engkau memposisikan Tuhan lebih. Posisi yang kedua, yaitu Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Keluaran 34 ayat 14 berkata, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah yang lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau menempati posisi yang kedua. Pak, saya sudah tidak punya berhala, tapi ada banyak bentuk berhala yang lain. Jangan ada Tuhan yang lain di hadapannya. Tanyakan ke diri saudara, apakah ada yang kau kasihi lebih dari Tuhan atau menyamai Tuhan? Itu berhala. Dan hari ini, biarkan di tahun baru, waktu kita makan roti kala, kita mau berkata, Tuhan ambil alih hatiku, hidupku. Aku mau prioritaskan Engkau. Yang utama mulai hari ini adalah Tuhan. Dan kalau saudara adalah orangnya, engkau mau terima kekuatan, makan roti profetik ini, mari bangkit berdiri dan kita makan bersama-sama. Pak Leo boleh bantu saya satu lagu? Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang memegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
terduga badan yang mustahil pun Yes Lord, yes Lord. yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Sekali lagi yang membelah, yang membelah laut yang terduga, yang mustahil pun terjadi karena kuasa hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membuat, yang pegang hidupku saat terjadi. Mari angkat roti kala ini. Tidak ada satupun di antara kita yang mampu tanpa Tuhan. Tapi Tuhan yang memilih saya dan saudara. Dia yang memberi iman, hati untuk mengutamakan Dia. Dan waktu saudara makan, ketika engkau diberkati, ingatlah bahwa yang memberi berkat itu Tuhan. Dan yang pertama saudara harus lakukan adalah mengembalikan dulu apa yang menjadi milik Tuhan. Persembahkan itu. Karena itu tanda bahwa saudara tahu berkat ini berasal dari Tuhan. Di tengah-tengah banyak gereja yang sedang membicarakan, takut berbicara tentang perpuluhan, persembahan khusus dan yang lain. Saya ingin berkata demi kasih Kristus, berdiri atas firman Tuhan dan peganglah dan akuilah bahwa berkat itu berasal darinya, dan berikanlah apa yang menjadi bagian Tuhan, sebab itu dipakai untuk kerajaannya. Amin saudara. Amin. Yang kedua, waktu saudara makan ini, saudara minta Tuhan ubah. Di hatiku prioritas adalah Engkau, bukan yang lain. Waktu saudara makan ini, saya berdoa Engkau akan terima kekuatan dengan iman. Dan sepanjang tahun, di tahun Rosh Hashanah ini, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atasmu. Engkau jadi berkat, engkau mengabarkan Injil dan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan namanya. Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus.